Perkenalkan, saya Aisyah Felika dan saya akan menjelaskan tentang manajemen dana pensiun. Pengertian manajemen adalah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, berupa kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian orang-orang serta sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut. Sedangkan pengertian dana pensiun itu adalah badan hukum yang menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Pendanaan dana pensiun itu dari iuran normal yang terbagi atas dua. Iuran normal diberikan oleh pekerja dan iuran normal yang dari peserta sendiri, yaitu kita. Kalau misalkan yang dari pemberi kerja itu berarti dibayarkan oleh pemberi kerja atau PT di mana kita bekerja. Sedangkan yang dari peserta itu adalah iuran yang kita bayarkan sendiri, entah per bulan atau per tahun. Sekarang saya akan menjelaskan macam-macam pensiun. Yang pertama adalah pensiun normal. Usia pensiun normal, pengertiannya itu adalah usia paling rendah di mana karyawan berhak untuk mendapatkan pensiun secara penuh tanpa persetujuan dari pemberi kerja. Biasanya usianya itu ditentukan oleh peraturan dana pensiun. Dan di Indonesia biasa sekitar 55 tahun normalnya. Yang kedua adalah pensiun dipercepat. Program ini biasanya mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai umur untuk melakukan pensiun normal. Biasanya mereka ada alasan untuk mengajukan pensiun lebih awal ini. Tetapi untuk pensiun dipercepat ini itu butuh persetujuan dari pemberi kerja. Misalkan seperti sudah bekerja 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun di perusahaan tersebut. Atau setidaknya sudah mencapai umur 50 tahun. Yang ketiga adalah pensiun cacat. Pensiun ini didapatkan itu tidak berkaitan dengan usia, melainkan jika karyawan itu mengalami cacat atau sudah dianggap tidak dapat melakukan pekerjaannya. Mereka berhak mendapatkan manfaat pensiun dan dana pensiun. DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Sebagai peserta DPLK, kita hanya perlu membayar iuran per bulan secara berkala. Biasanya iuran ini bisa saja dibayarkan oleh peserta atau pekerja kita sendiri, dari pemberi pekerja atau perusahaan, atau bisa saja bersamaan dari perusahaan dan dari kita sendiri. Manfaat atau keuntungan menjadi peserta DPLK di sisi karyawan ada 3. Yang pertama itu, kita sudah memiliki jaminan untuk tetap memiliki penghasilan di hari tua atau di masa pensiun. Yang kedua itu, iurannya dibukukan langsung atas nama karyawan atau kita. Yang ketiga itu, iuran digunakan untuk mengurangi PPh 21. Manfaat menjadi peserta DPLK di sisi perusahaan atau pemberi kerja itu ada 4. Yang pertama, perusahaan sudah memenuhi peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2003. Kalau yang kedua itu, mereka iurannya itu dapat mengurangi PPh 25. Dan yang ketiga, mereka dapat menghindari masalah cash flow perusahaan di kemudian hari. Yang keempat itu, perusahaan mendapat nilai tambah dan bisa saja mengurangi kehilangan karyawan yang berkualitas karena mereka memiliki rasa aman dan memiliki jaminan di hari tua. Sekarang saya akan memberikan simulasi keuntungan yang didapatkan dengan membayar iuran dana pensiun dari BNI. Misalkan usia kita sekarang adalah usia saya 21 tahun dan rencana usia pensiunnya adalah di 55 tahun. Pembayaran dana awal setiap tahun. Dana awalnya itu ada minimal ya, masukkan saja sesuai ketentuan 250.000 minimalnya. Tipe pembayaran iuran kita lakukan saja yang bulanan. Iuran per bulan yang kita dapatkan atau harus bayar misalkan 200.000.
Ada keterangan di sini kenaikan iuran per tahun. Rata-rata tingkat inflasi di Indonesia adalah 3-6% per tahun. Kosongkan jika tidak ingin ada kenaikan iuran. Kita lakukan saja sesuai survei. 3% saja yang paling kecil. Tingkat bunga DPLK, tingkat bunga minimum 1% dan maksimum 20%. Lihat syarat dan ketentuan untuk melihat tingkat bunga dari setiap paket investasi DPLK BNI. Anggap saja 7%. Biaya administrasi per tahun kita tidak bisa pilih, biaya penggolongan dana kita bisa pilih. Lalu coba kita hitung. Dan ini adalah hasilnya. Ya. Grafik yang merah ini adalah total iuran dan kenaikan iurannya. Kalau misalkan yang hijau ini adalah pengembangan, dan kalau yang putih ini adalah saldo akhir atau menjadi total dana manfaat. Sedangkan total iuran yang kita keluarkan adalah ini. Sekarang saya akan menunjukkan statistik dana pensiun periode Februari 2020. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya penjelasan. Terima kasih.